Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Septiani Ayu Lestari dengan NIM 20050974054 dari Prodi PTI kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Address Resolution Protocol pada mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian ARP, peran ARP, cara kerja ARP, simulasi ARP menggunakan Cisco Packet Tracker. Selanjutnya adalah pengertian ARP. ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat. ARP digunakan untuk melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Misalnya jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Berikut ini adalah peran ARP. ARP mempunyai peran yang sangat penting di dalam jaringan, terutama jika berkaitan dengan komunikasi data yang ada di dalam jaringan tersebut. Setiap host yang terhubung ke dalam jaringan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama bahwa setiap host dapat berkomunikasi menggunakan MAC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus memiliki alamat fisik atau MAC address dari host tujuannya tersebut. Untuk mendapatkan MAC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika transfer data tersebut sebelumnya harus diberi IP address. IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host pengirim dan penerima. Setelah itu, baru bisa menentukan MAC address dari host tujuan. Di sinilah peran penting ARP dengan manfaat alamat IP host tujuan. Host pengirim dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Nah, berikut ini merupakan cara kerja dari ARP. Cara kerja ARP. Yang pertama adalah suatu host IP dengan address A mengirim paket ke host dengan IP address B pada jaringan lokal. Host pengirim memeriksa dulu ARP access-nya, adakah MAC address untuk host dengan IP address B. Jika tidak ada, ARP akan mengirimkan paket ke alamat broadcast sehingga seluruh anggota jaringan mendengarkannya. Paket ini berisi pertanyaan siapakah pemilik IP address B dan berapa MAC address-nya. Dalam paket ini juga disertakan IP address A beserta MAC address-nya. Setiap host di jaringan lokal menerima request tersebut dan memeriksa IP address masing-masing. Jika ia merasa paket tersebut bukan untuknya, dia tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Host dengan IP address B yang mendengar request tersebut akan mengirim IP address beserta MAC address-nya ke host penanya. Nah, berikut ini adalah simulasi ARP menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, pertama-tama di sini kita akan menyiapkan end device. End device di sini yaitu komputer. Di sini saya menggunakan 3 end device ya. Jadi di sini saya menggunakan 3 komputer. Sebelumnya di sini PC0 namanya saya akan ubah menjadi PC3.
Nah, selanjutnya adalah menyiapkan network device menggunakan satu switch. Nah, di sini saya meletakkan di atas end device. Selanjutnya kita akan membuat koneksi antara switch dengan komputer. Nah, kita nanti akan memilih icon petir ini, kemudian kita hubungkan switch dengan komputer. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi. Nah, di sini untuk PC yang pertama saya menggunakan konfigurasi 192.168.1.1, kemudian kita enter. Untuk selanjutnya adalah PC yang kedua, sama kita juga akan menggunakan konfigurasi 192.168.1.2. Nah, ini yang membedakan adalah angka di akhir. Dan kita enter. Kemudian sama juga yang ketiga, di sini yang membedakan hanya angka terakhirnya saja, itu angka 3. Oke, selanjutnya kita akan mencoba run dengan arp/a, dan di sini tidak muncul ya, karena memang belum ada perintah untuk mengirimkan data. Kita coba untuk simulasi. Di sini kita akan memilih Add Simple. Nah, pada PC 1 akan mengirimkan data ke PC 3. Kemudian, datanya ini akan ke switch. Kemudian akan mengirim ke PC 2 dan PC 3. PC 2 tidak akan menerima karena memang tidak ada perintah untuk menerima. Dan PC 3 menerima karena ada perintah untuk menerima, kemudian memberikan alamatnya ke PC 1. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan cek dengan arp/a. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk internet address-nya dari PC ketiga. Karena tadi kita mendapatkan internet address dari PC 3. Kemudian kita lihat yang PC 2, arp/a. Nah, ini tidak ada internet address-nya karena memang di PC 2 ini tadi tidak menerima pesan apapun. Selanjutnya adalah ke PC 3. Nah, PC 3 ini juga menerima internet address dari PC 1. Karena PC 1 dan PC 3 tadi saling mengirimkan pesan ya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.